firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita bersama pujian Juta Rasa. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri.
Dengan hati itu saya diklamosi untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memuliakan nama dan nama-Mu Tuhan. Menyatakan sebagai Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Ya, amin. Masih bangkit berdiri, kita akan lagu pujian yang kedua bersuka. Masuki gerbangnya.
minta Arjuna yang menjalankan persembahan sambil bersama lagu pujian Tuhan menetapkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian kita hati mengampuni. Kita semua mari kita berdiri.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan nama Tuhan, ialah puji dari kami Tuhan, berkenan hati Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik ya Bapa. Berdasarkan Tuhan, kami Tuhan, kau berkati serta Tuhan memberi Tuhan, dan sementara itu Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau berkati, kau berkati Tuhan, membicara Tuhan yang akan memberitakan Tuhan sebagai dari firman Tuhan. Biar Tuhan firman bisa dilakukan di kehidupan kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku, anak muda remaja yang kasih Tuhan. Kasih ya, mana yang kasih? Kalau ada itu ya apa di GBK atau Pak Yaji ya. Hari ini Natal di sana ya. Kita akan baca firman Tuhan tentang satu judul panggilan. Panggilan, kalian merasa nggak sih dipanggil di tempat ini? Ada nggak dipanggil? Kenapa kalian nggak pilih gereja lain? Aku mau pindah ke gereja lain, pilih gereja lain. Kenapa di gereja ini mana nggak tahu tulis? Ayo, Rizka kenapa di gereja ini mana nggak tahu tulis? Dipanggil nggak? Merasa dipanggil Tuhan nggak? Ada di tempat ini? Merasa nggak ada dipanggil Tuhan di tempat ini? Nggak. Saya takut dikatakan panggil Tuhan berarti saya jadi almarhum. Ya, kita ada di tempat ini karena kita dipanggil, amin. Kita terima panggilan. Panggilan itu dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, untuk kita di dalam roh kita untuk datang kepada Tuhan. Kenapa satu saat kita bisa ada di tempat ini begitu lama? Tapi kita bisa pilih gereja lain. Bahkan lebih parahnya kita bisa pilih agama lainnya, ya enggak? Ya kan? Kita bisa pilih agama lain loh, bukan hanya gereja, tapi agama lain, keyakinan lain kita bisa pilih. Tapi hari demi hari engkau dipanggil Tuhan melalui banyak proses kehidupan. Mungkin dari orang tua kalian yang dari dulunya sudah beragama Kristen. Ada juga yang dari dulunya, saya dari dulu dari gereja Pentekosta, dari mulai di mana Sindangau, ada orang Sindangau, ada orang dari Karang Kembung, itu yang apapun disuruh situ, apa dari Kabupaten, udah dari GPDI. Nah, kayak Maria dulu, rumah diajarkan, gerejanya itu GPDI sini, wakilnya di sana, kawal tutup, kerja Maria ya. Mama Elis kesana mobil banjir, namanya Maria Banjirwati. Saya udah ketawa sama Ibu Kartini, Mama Kartini dipanggilnya dia Maria Banjirwati. Karena waktu bidannya nolong lahir segini, itu kasur hampir tenggelam. Jadi membantu melahirkan Maria itu bisa mencari ikan, bisa bawa kita juga ingin mungkin bersteril supaya besok makan. Kita terima panggilan kita dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita satu menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Dua, kita dipanggil untuk ada di gereja ini bertumbuh bersama, ya bertumbuh bersama. Walau kadang-kadang jubit-jubitan
senggol-senggolan, aku nangis. Di sekolah minggu kan, cakar-cakaran, wadan-wadanan. Ada nggak orang sana sini yang tahu wadan-wadanan apa? Wadan-wadanan. Ayo, nggak tahu kan? Saling meledek. Kayak misalnya papanya Mosis namanya Tarigan. Erwin. Udah selalu anaknya Erwin juga Tarigan. Saya dulu pakai Tarigan, Biong, ada apa lagi ditarik-tarik semua. Gitu loh. Diwadani, wadan-wadanan. Beda kalau di anjing-anjingna. Dua aca marah. Aca, bajunya ini. Apa bukunya di anjing-anjingna tas berantakan. Mama asal aku di anjing-anjingna. Kan anjingna Blacky ya. Kemarin Tante Torisa belum begitu. Wis Mama Elis, pokoknya wis lambingnya di anjing-anjingna kabeh. Jadi Tante Torisa kasar. Kenapa? Udah dikatain anjing-anjingna. Maksudnya udah masukin ke lemari. Mama Elis udah lambingnya di anjing-anjingna kabeh yang lemari coba. Kalau nggak kasih banget sih. Udah di anjingna. Kucing-kucingna, kelinci-kelincingna gitu kan? Bukan begitu. Maksudnya dimasukin, beda bahasa, beda arti ya. Jadi kita ada di sini untuk dipanggil oleh Tuhan, terima panggilan Tuhan. Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Kita tunggu ya. Yes. Kita baca sama-sama. Mama Elis yang mengganjil, kalian yang genap ya. Ayo, 2, 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tuhan. Sesuatu yang bukan roti dan uang jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendirilah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya kau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, dan oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dari pembacaan Yesaya 55 ayat 1 sampai 6 tadi dikatakan bahwa kita dipanggil, ada 5 panggilan. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa hai semua orang. Semua orang itu termasuk bayi, orang bukan. Anak-anak, balita, remaja, pemuda, sampai kaum bapak, kaum ibu. Semua disebutkan hai semua orang. Terimalah panggilan. Hari ini kita akan bahas tentang panggilan terhadap orang muda. Tuhan panggil anak muda karena untuk mengisi jiwanya yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, hai semua orang yang haus, hai semua anak remaja, ada pemuda yang haus, marilah. Kalau haus butuh apa? Butuh minum, nggak mungkin pasir kan? Atau semen itu mau bangun rumah, guys. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang,
Kita banget deh, pemuda remaja, kalau dia dicatat sama mama papa. Yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Hari ini Tuhan panggil kita dalam makna rohani. Tentang apa? Di dalam Tuhan ada kepuasan. Di dalam Tuhan anak muda mendapatkan satu hal, yaitu kepuasan di dalam jiwanya. Kenapa? Jiwa anak muda adalah jiwa yang haus, pengen tahu, pengen lihat, jiwa yang pengennya bisa dimengerti orang lain. Kenapa sadar tidak sadar di dalam kehidupan jiwa anak muda ada jiwa suka memberontak, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Kalau mama lagi bersabda, aduh anaknya berani begitu sama orang tuanya. Mamanya lagi bersabda nih, mama bersabda dong kan? Kalau mama lagi bersabda, ngomel bener, merepet kalau mama itu, akhirnya tuh. Nggak ada yang berani. Lukas 15 ayat 12. Bagaimana? Karena anak muda itu memiliki jiwa untuk memberontak. Sebab itu Tuhan panggil anak-anak muda untuk datang kepada Dia. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Keren kan? Belum harta milik kita. Kau dan aku, gitu ya. Dan menjadi hakku. Ya, anak bungsu mana anak bungsu? Anak bungsu pergi ke negeri seberang, tinggalkan ayahnya. Menjadi hakku, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ada anak muda yang ingin memberontak, jiwanya pengen berkelana, jiwanya ingin mencoba, jiwanya ingin tahu segala hal dan mencoba segala hal. Karena kadang-kadang kita tidak tahu hal itu membuat satu pemberontakan terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terus kalau udah orang suka-suka pun susah, ya. Anak bungsu ini berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Berarti papanya udah mati atau hidup? Masih hidup. Diminta lah. Untuk gak diceritakan, mamanya juga mungkin masih hidup. Untuk tidak diceritakan. Menjadi hakku. Sopan gak saudara? Anak muda sopan ya kira-kira. Nanti pulang-pulang Arman minta sama bapak, ini lupa tauran. Papa, berikanlah aku. Aku mau jadi anak bungsu gak jadi. Anak yang bungsu ya. Itu. Jadi di dalam Tuhan panggil kita sebagai anak muda untuk jiwa kita itu dipakai oleh Tuhan untuk tidak memberontak. Karena di dalam Tuhan ada kepuasan, ada satu didikan, ada satu kebaikan, di mana anak-anak muda yang memberontak itu ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mendapatkan satu perubahan hidup. Karena anak muda itu memiliki apa ya? Keinginan dalam jiwa muda yang selalu cenderung untuk berbuat hal yang berdosa. Aku gak mau berbuat yang berdosa. Tapi kebanyakan jiwa mereka adalah jiwa yang cenderung untuk mencari keinginan dalam jiwa masa muda mereka yang berdosa. Kita baca Mazmur 25 ayat 7 kan. Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda, benar gak? Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi dalam Mazmur 25 ayat 7 itu kata bahwa dosa-dosaku pada waktu muda. Berarti orang kuat berbuat dosa pada waktu muda, walaupun ada yang sampai usia tua. Sebab itu Tuhan panggil kita nih anak-anak muda supaya satu kita
kita mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Roh pemberontakan kita diredam. Roh kita untuk berbuat dosa, jiwa kita untuk berbuat dosa itu diredam sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita, jiwa kita diisi oleh hal-hal rohani tentang kasih Bapa, tentang kebaikan Allah. Saya percaya di sini bapak-bapak kalian baik-baik semua. Papa, ada yang ayah, ada yang dedi, ada yang bapak ya. Semua baik-baik semua. Dan kalian mendapatkan gambaran kasih Bapa itu. Ada yang bapaknya tahu datang bawa itu, sapu itu Pak ya, wow, ada ngomong kalau bukan ituin, nggak ada kan? Bapak kita, bapaknya, apalagi Bapak yang Kristen. Dia panggil kita supaya jiwa kita ini tidak binasa, supaya jiwa kita ini penuh dengan segala kepuasan. Bahkan dikatakan, kalau kamu haus datang kepadaku, kalau kamu lapar datang kepadaku, kalau kamu gak punya uang, gratis gandum yang aku beri, anggur yang kamu minum gratis. Sebegitunya Tuhan gambarkan tentang makanan rohani menjadi makanan jasmani. Istilahnya Tuhan cukupkan, Tuhan puaskan kehidupan anak-anak muda. Mazmur 107 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan ingin sekali mengisi jiwa yang dahaga. Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Baca. Ada remaja jangan cari sesuatu di luar Tuhan, karena di luar Tuhan kita binasa. Tetapi kita ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah jadikan sebab dipuaskannya. Artinya hidup kita akan dipuaskan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita memiliki Tuhan, dipuaskan seperti ketika kita haus, tiba-tiba manusia diberikan pasti rasa leci. Satu-satu ya harinya, sekali hari yang mantap ya. Badan jiwa yang lapar dikenyangkan. Ayo kata dan dunia, main semua kata ya. Sampai begitunya Tuhan mengubahkan kehidupan kita lewat panggilannya, mencukupi kita lewat panggilannya. Bagaimana sekarang respon terhadap panggilan Tuhan? Minta sama Tuhan, cari Tuhan. Tuhan mengisi kehidupan kita, memanggil kaum muda untuk kita boleh belajar bahwa di dalam dunia ini tanpa Tuhan kita sia-sia. Di dalam dunia ini tanpa Tuhan kita sia-sia. Orang yang tidak kuat di dalam Tuhan sebentar saja akan colek. Orang yang tidak kuat di dalam Tuhan sebentar saja akan menjadi depresi, stres dan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, tawa sendiri, nggak mandi lagi, nggak tahu lagi cara merawat diri, tawa-tawa sendiri, nanti bentar ingat nangis sendiri. Kemarin di mana ya? Di Tangerang ada orang yang punya salonnya kebakaran, nggak kuat dia, langsung ketawa-ketawa sendiri, langsung dia jalan-jalan sendiri. Aduh, udah dia pakai lipstik, enggak di sini bukan di sini. Udah ngaco, dia pakai alis bukan di sini lagi di sini. Orang dia udah nggak ini karena salonnya kebakaran, stres. Orang ini tidak terima panggilan Tuhan semasa dia masih beres. Kalau orang yang sudah terima panggilan Tuhan, seberat apapun masalah yang dihadapi, seperti kemarin maminya Revia, bersaksi. Tahun sekian saya COVID, jatuhlah semua usaha saya, jatuhlah ini saya harus berpisah dengan saya tuh bingung bayangin kan. Sedih banget ya. Bukan hanya jatuh usahanya, porak-porandan, semua tidak ada. Anak pun tidak ada di hadapannya.
kayak apa rasanya? Kalian udah jadi ibu masih tenang, tapi kalau udah jadi ibu rasanya itu aduh sedih, ya nggak gila aja untung, gitu ya. Jadi itulah kita butuh Tuhan. Tuhan panggil kita dari muda untuk melihat bahwa hidup tanpa Tuhan adalah sia-sia. Di mana ya hidup tanpa Tuhan sia-sia? Ayatnya. Ada yang bisa? Pengkhotbah 11 ayat 10. Yuk kita baca. Hidup kita di masa hidup ini kita melihat segala kesia-siaannya. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah sia-sia. Buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena orang usia muda dan fajar hidup adalah sia-sia. Karena semua akan berlangsung kepada usia senja, usia tua. Dan kita di usia tua, walaupun pengen jalan dari sini sampai ke alun-alun, kita pasti tidak bisa jalan. Di jam kita memerlukan ojek, kita memerlukan mobil, atau pembantu kita naik beca. Sampailah kita ke alun. Ini nggak jalan belakang. Yang sehat 1, 2, 3 lah 5 langkah saya tekok. Nyut gitu ya. Nah, jadi remaja yang kasih Tuhan, semua di dalam usia muda ini sia-sia kalau kita tidak terima panggilan Tuhan. Ayo, buka hatimu, buka hidupmu, terima Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Bukan masuk kantongku atau dompetku atau tasku atau masuk kulkasku, masuk hatiku. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. 10 tahun kemudian, Mama Elisa akan melihat kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang kuat dan tangguh. Semua kecil masalah hidup ini saya bisa atasi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengisi hatiku, Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup. Anak-anak muda remaja, kalau kau tidak terima panggilan Tuhan untuk engkau masuk dalam lingkarannya Tuhan, dalam hatinya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, kamu dan saya akan melihat satu kesia-siaan dalam hidup ini. Jadi hidupmu tidak akan tetap gitu loh, tidak akan kuat di dalam Tuhan, ya. Kemarin mau bacakan satu ayat lagi di dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Segala rencana dan cita-cita tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ya? Yakobus 13 Kak, 13 dan 14 ya. Yakobus sudah ada. Ayat 13 14. Yakobus apa ya? Yakobus 4 sudah ada. Ada 13 14. Kok di bawah itu tadi? Enggak mau keluar. Ya, coba. Ya ada. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana, kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu benar. Jadi rencana kita nih ya, kita boleh berencana nggak? Harus. Kita harus punya cita-cita? Harus. Cita-citaku. Susan mau jadi apa? Jadi dokter. Sampai Mama Elis suka dia tidak lulus kedokteran. Tapi dia tetap nyanyi. Cita-citaku ingin jadi presiden. Nah, gak jadi presiden tuh si Susan. Sampai sekarang. Udah wowo yang jadi presiden. Susan gak jadi presiden tapi dia tetap nyanyi. Namanya juga cita-cita. Boleh gak? Boleh. Terus dia bilang, saya pengen punya apa? Boleh gak? Boleh ya, gratis. Kalau mau punya ya, dia aja kalau di depan orang sana. Ih, sini udah punya apa nih? Boleh. Ada yang marah, belum amat, belum marah. Orang mau cuma cita-cita ya. Bermimpi, cita-cita itu yang besar, yang mahal. Jangan bermimpi, aku pengen punya mobil-mobilan yang dijual Om Denny yang 2000 perak. Ya lu beli 10 juga gak bisa naikin, apalagi beli 40 juga gak bisa naikin, gak bisa jalan. Jadi cita-cita itu boleh, rencana itu harus dihitung tuh harus. Mama Elis sama Papa Elis tuh, kalau itu suka ngitung. Kita kalau ngobrol tuh hitung-hitung. Ini begini, tahun depan begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Selalu ada itu. Tapi Mama Elis suka bilang, ayat 13. Ya, apa coba? Gantung. Kita mau ini, mau itu, kita mau berdagang, dapat untung, ya enggak? Kalau berdagang mau dapat untung, mau dapat rugi? Ya untung lah. Bodoh aja yang untung merugi, ngapain? Beruntung. Tapi di ayat 14 dikatakan apa? Tapi ini harus perlu, harus libatkan Tuhan kita terima panggilan Tuhan. Berarti kan? Naik ke atas, bawah ayat atas. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Wah, Mama Elis pengen di Alphard, contohnya dibawa ke Simolo ke bawah, dia di bandang. Karena di Alphardnya warna putih jadi coklat. Udah beres jadi kilo di longsoknya. Apakah arti hidupmu? Engkau boleh bercita-cita tinggi, hebat dan segala macam, tapi kalau tidak libatkan Tuhan itu seperti uap. Siapa yang pernah masak Indomie? Nah, Indomie aja kalau masak air mah nggak pernah kali ya. Masak Indomie kan ada airnya dulu tuh. Udah mendidih ada uapnya nggak? Ada. Ah, udah Indominya masuk, telurnya masuk, segalanya masuk, uapnya ada nggak? Nggak ada. Udah dimatiin lampu airnya, apinya. Tinggal ada Indominya sama telurnya. Masa ada uapnya begitu terus? Kalau begitu ada. Sebentar hilang, apalagi udah masuk perut Indominya. Uapnya sudah sama sekali tidak terlihat. Itu loh maksudnya. Seperti uap sebentar aja kan. Kalau kita nggak panggil Tuhan dalam hidup kita, kacau balau. Tapi kalau kita tetap panggil Tuhan dalam hidup kita, walaupun kadang-kadang kita salah jalan, kita berdosa, kita salah, namanya juga manusia. Namanya manusia, penuh dengan kesalahan dan dosa. Tapi jangan penuh-penuh, sedikit aja. Nanti kayak wijen, kayak apa? Kayak onde-onde penuh dengan wijen. Tokol-tokol itu demikian juga manusia penuh dosa. Coba anak cewek ada jerawat sapu, ada sebel nggak? Nah, apalagi kalau totol-totol kayak onde-onde penuh mukanya. Nah, senang. Jadi tanpa Tuhan itu kita sia-sia. Sebab itu Tuhan panggil kita untuk kita tahu nih, tanpa aku kamu nanti tanpa aku kamu tidak sia, tidak akan terjadi hal yang bagus. Tidak akan menjadi keberhasilan tanpa Tuhan. Tuhan panggil anak muda untuk menyerahkan hidupnya bagi siapa? Bagi Tuhan. Yesaya tadi, balik lagi kemana? Yesaya berapa tadi? Yesaya 55 ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Tuhan panggil kita untuk kita menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jadi kalau remaja di sini terima panggilan Tuhan, tempelkan telinga kita dan dengarkanlah
apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan berjanji, maka kamu akan apa? Akan hidup. Secantik apapun Lady Diana, sekeren apapun perhiasannya, sekeren apapun bajunya, sudah masuk peti mati, apakah dia berguna? Dia tidak ada gunanya. Semua orang itu cantik banget ya Lady dia. Aku bajunya cakep banget, perhiasannya banyak banget, bis mati di dalam peti mati. Firman Allah katakan lebih baik seekor anjing yang hidup daripada seekor singa yang mati. Singa raja, bukan raja buku. Singa raja bukan. Oh, jangan salah. Tapi firman Allah katakan lebih baik seekor anjing yang hidup daripada seekor singa tapi mati. Jadi kalau kamu ingin hidup dengar firman Tuhan, salah boleh. Salah boleh, orang salah boleh kan? Orang Mama Elsa sama Papa Erin bolak-balik ke Subang, salah jalur terus. Salah, kelapasan. Pagi. Salah, turun lagi. Padahal sering, bilang tahu mau Subang. Orang salah boleh. Maka kamu akan hidup. Terus Tuhan bilang apa? Yang keren apa? Tuhan bilang apa? Akan mengikat perjanjian apa? Abadi dengan ini. Siapa sih aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Sampai Tuhan mengikat perjanjian untuk kita hidup dalam lindungannya, untuk kita hidup dalam kebaikannya, untuk kita hidup dalam kasih setianya. Yang apa? Yang teguh. Malah bawa raja. Aku kan bukan keturunan Raja Daud, marga Butaligan. Tetapi kenapa Tuhan bawa Raja Daud? Karena perjanjian dengan Raja Daud itu perjanjian sampai sekarang tetap ada. Ya. Perjanjian dengan Raja Daud sampai sekarang tetap ada dengan lainnya. Siapa? Dialah itu kami, Yesus Kristus, amin. Mesias, keren gak? Sampai Vivi dan Via tahu perjanjian dengan Raja Daud. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus dari keturunan Daud. 18 bulan dia, bentar lagi 2 tahun Natal yang kedua, dia akan tahu bahwa Yesus Kristus keturunan Daud. Walaupun dia orang Batak, Siregar, tapi dia Siregar bin Daud, masih ada Daudnya, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari turunannya Raja Daud. Keren nggak? Keren nggak? Harus keren lah kita. Apalagi kita tidak keren orang Kristen, buat apa kita jadi orang Kristen? Sudahlah. Jadi panggilan Tuhan itu keren dalam hidup kita, jangan sia-siakan loh. Jangan terus berjalan walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pengen kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya anak muda dan kaum remaja di tempat ini memiliki satu janji yang teguh. Janji selama-lamanya. Ya. Nanti Arjuna punya anak namanya Petrus Lumbanto Luas, agama Kristen. Revisi Naga punya anak, Naga punya anak kalau tidak mau bawa suaminya jadi Pak Yami. Suami marganya apa tahu? Kalau anaknya nyonya Raja Guguk misalnya ya. Kan gitu kan ya? Boru Sinaga, nyonya Raja Guguk. Kok binatang semua?
namanya misalnya siapa yang keren? Siapa yang keren ini Alkitab namanya? Obaja Raja Bubu. Agama lu apa? Kristen lah. Tapi nama aku Sinaga, bapakku Raja Bubu. Ya Kristen lah. Gitu. Perjanjian abadi dengan Tuhan. Kekal selama ya. Bisa. Awas ya. Jangan jatuh cinta di kawan berdua. Kalau mau jatuh cinta, jatuhnya dikasih koin 350 juta. Ya, jangan. Walaupun Siti Khadijah itu cantik, jangan. Kita harus ingat, Tuhan pengen kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi iman yang ditanam bertumbuh besar. Bertumbuh apa? Besar. Jangan nanti badan kau besar, iman kau kecil, tapi tidak bertumbuh. Iman boleh kecil, tapi harus bertumbuh besar. Bertumbuh besar. Jangan badannya kau besar, imannya harus besar. Kau kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Waktu tentara Israel mengelilingi tembok Yeriko pada hari ke-7 dan 7 kali putaran, mereka bersorak. Katakan apa? Kalahkan musuh dan meloncat tembok, kalahkan semuanya. Apa yang menjadi halangan rintangan untuk kamu datang kepada Tuhan? Siapa yang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap siapa? Atau mau aku doa mama, kalau doa makan doang. Ingat Tuhan kalau makan takut keracunan. Enggak ya. Setiap hari kita dekat sama Tuhan. Ya, setiap hari kita dekat sama Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehidupan kita dengan kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Belum bosan kan ya? Satu lagi ya. Tuhan panggil anak remaja untuk menghargai masa mudanya, dan membina hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan pengen kita itu menghargai masa muda kita dan membina hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Ayo, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Ayat yang terakhir. 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama apa? Ia berkenan berdiri. Berserulah kepadanya selama ia kemarin kejadian di Sumatera Utara, banjir bandang. Coba kalau hari Minggu suruh gereja, nggak mau lah, enak di lapo, marende, minum, ngobrol malam ibunya tanggulong. Kalau sudah malam tinggal teler pulang ke rumah jam 2 jam 3, minggu sebelum gereja. Oga istrinya dimarahin, anaknya dimarahin. Pasti lu, gua nggak mau gereja. Begitu kena banjir bandang, nyari apa? Nyari gereja, buat ngapain? Ngungsi. Karena rumahnya hancur, yang kuat cuma gereja bangunannya. Orang Batak kagak mau, udah kalau ke gereja kagak mau. Kalau banjir bandang begitu, Tuhan tolong. Ngungsi di gereja, hari Minggu kemana? Kagak ke gereja tuh di Lapo. Makanya juga hari Sabtu di Lapo, cuma makan doang, katanya pulang. Nggak marende, minum, ngomong ngalor ngidul. Punya duit juga kagak, berharap anggur.
Habis kenal kayak gitu bencana nyari gereja ngapain fungsi karena rumahnya hancur, gak ada makanan, gak ada minuman. Dan kemarin suruh ke gereja nggak mau, nggak mau. Tuhan tolong, kapok mana? Ketika Tuhan ada kapok sudah dipik. Tuhan tolong, hari minggu marede minum, ngobrol pulang jam 3 teler sampai rumah ngamuk, nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Oh, udah kayak gitu. Nyari gereja. Gimana ya tahu dia HKBP Sibolga, dia langsung hafal alamatnya. Jalan apa? Langsung dia gereja apa? Fungsi. Gak punya makan, gak punya minum. Saya suka kesel sama orang-orang begitu. Saya dulu paling hebat di dunia ini. Mau cari Tuhan. Kalau hebat sih tantangan gue. Jangan suka begitu. Nih Pak, kalian nih. Selalu ketemu bapak-bapak. Jangan sampai kena banjir bandang kita percaya Tuhan. Nanti Mama ini kalau gereja berfungsi dicatat kan, yang jemaat aja, yang setia kehadiran 5 kali dalam sebulan boleh mesti di gereja, yang tidak. Sama suka bawa banjir bandang. Gitu loh. Ya jangan orang tuh enaknya susah nyari gereja, senang sendiri loh, gitu loh. Gemes Mama. Sini, ngobrol gitu loh. Kasih itu baik, tapi didikan lebih baik. Disiplin lebih baik. Benar kalau ada hobi banjir bandang, tak jadwal banget dengan baik maka di gereja 5 kali seminggu boleh, gereja 5 kali sebulan boleh, itu di 5 kali out tuh, nggak boleh musik di sini, silakan musik di gereja lain. Orang tuh harus begitu, harus mawas diri. Jadi dari anak muda ini harus mawas diri. Terima panggilan Tuhan, dengar firman Tuhan, cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Nanti kalau berisi pokoknya memang teriak, nangis saya apa Tuhan tolong. Ada yang melotang Tuhan itu, tangan Tuhan sedang menolong, dicabutlah alasnya, dicabutlah rumahnya, biar jangan terus. Oh istrinya hilangnya, Bu ambilin deh. Oh anak hilangnya, Bu ambilin deh. Sebab itu carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan kalau banjir bandang berbencana, bahwa Tuhan tolong. Udah kere Tuhan tolong, sudah sakit Tuhan tolong, lagi muda dilapo merene minum ngerjain akang atau ngerokok, terus bentar lagi mati lu sakit di rumah sakit, yang susah anak istri nungguin. Ya itu Tuhan bilang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat di dalam hati kita. Selalu ada pertolongan yang TOP dari Tuhan buat kita. Mau nggak? Saudara pemuda remaja ini, kalau pemuda remaja datang di satu undangan, terus dipisah. Maaf ya, Revi kelas kambing berdiri sana. Maria karena marganya memantaukan si hobi paling banyak di hobi masuk kelas VVIP. Sedih nggak? Sedih. Jadi selama Tuhan dekat di hati kita, pilih tempat VVIP di depan di hati Tuhan. Jangan mau jadi kelas kambing. Kalau di konser apa ya? Kelas festival apa yang begitu. Bukan yang duduk enak. Jangan dekat sama Tuhan supaya engkau seperti Daud dapat kelas VVIP. Sekarang diingat sama Tuhan, oh hambaku Daud. Nah gitu loh ya. Jadi terima panggilan Tuhan hari ini, dengarkan firman Tuhan dengan serius, baca firman Tuhan dengan serius, walaupun kadang-kadang agak ngerti, walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu 2 ayat sudah jadi obat tidur terhebat di dunia. Ya nggak? Haleluya. Aminnya di mana? Besok pagi sekolah. Ya, dengarkanlah firman Tuhan. Terima panggilan Tuhan. Di sekolah minggu kami dia nyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya, kamu enggak. Dengar dia panggil nama, kamu enggak gitu. Dia panggil nama saya juga. Dia panggil
Enak ya terima panggilan dari Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang diikat janji kita sama Tuhan seumur hidup. Ya benar nih, diikat sama Tuhan seumur hidup. Gak ada bisa goyahkan engkau. Kau akan tetap di dalam Tuhan. Kau akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, orang-orang terpunya Tuhan. Itu dong. Wah, nah, amin. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa setengah dulu saya. Kakak ajar serahkan hari ini kepada Emo. Ini tapi menjadi tak mengenai kita naikkan kepada Tuhan, kita akan pernah sesali dapat panggilan daripada Tuhan ya, amin. Siapa yang mau dipanggil Tuhan? Melayani tak berapa? Sepanjang hidup apa sebentar aja? Masih lulus SMA udah gak melayani? Enggak ya, sepanjang hidup. Mereka menjadi dengan iman 10 tahun kemudian orang menjadi orang lain. Terima panggilan Kami mau jadi orang-orang yang tulus
Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama di dalam gereja. Kami terima panggilan itu, panggilan istimewa. Satu ikatan janji yang abadi antara Engkau Sang Allah Bapa dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bereskan semua komitmen kami di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Ampuni setiap kelemahan dan kealpaan kami Tuhan. Karena kami seringkali mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Kami lebih melayani dunia ini daripada pekerjaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau kembali mengikat janji sesuai dengan kasih setia-Mu seumur hidup kami. Bahkan Kau berikan kami satu contoh seorang raja Daud yang menjadi Tuhan nenek moyang dari Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan kami, datanglah dalam hidup kami, aturlah hidup kami Tuhan. Suka-suka Tuhan Mu atur hidup kami, rencanakan hidup kami. Karena rencana menjadi rencana yang indah. Tahun depan menjadi tahun kemenangan bagi kami. 2025 ini kami bereskan semua yang salah menjadi benar Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap kelakuan, kealpaan, dan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami akan akhiri tahun 2025 ini bersama dengan damai, sukacita Natal, dan kami akan awali 2026 dengan semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Dan kami responi panggilan Tuhan, melayani gereja, melayani jemaat Tuhan, melayani keluarga kami, bahkan melayani orang-orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Abang Arjuna, Bang Arman, Esther, Tasya. Berkati Tuhan mengangkat ini, Eka Maria Tuhan, untuk Kariska, untuk Kafe Tuhan, untuk Arifin Tuhan. Berkati untuk Esther Tuhan. Berkati untuk Danone, Pak Dian, Mami Jen Tuhan. Berkati untuk Mama Elis, Papa Erwin, Via dan Vivi Tuhan. Berkati untuk Moses Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami terima perjanjian yang dulu bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau hari ini memberkati kami ketika kami berangkat, kami pulang kami penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kamu dari kasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai nanti. Tuhan berkati. Amin.